anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jayapura, pada hari ini Kamis 14 Juli 2022, yang merupakan pekan biasa yang ke-15. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kalian merasa bahwa Yesus tidak sayang kepada kita karena kita diberikan aneka cobaan yang mungkin menurut kita pada saat mengalaminya sangat berat? Tidak seorang pun yang terlepas dari masalah, baik orang sehat, orang sakit, orang kaya, maupun orang miskin. Mungkin orang sakit berpikir bahwa orang sehat merasa bahagia karena dapat bebas beraktivitas, sementara orang sehat berpikir kapan mereka bisa beristirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitupun dengan orang yang memiliki keuangan terbatas. Kita berpikir mungkin orang kaya tidak memiliki masalah. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Dan yang lebih penting ialah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Hari ini bacaan Injil menuliskan tentang tawaran Yesus untuk datang kepadanya. Yesus menawarkan kepada kita yang memiliki beban hidup untuk datang kepadanya supaya beroleh kelegaan. Yesus menjanjikan kelegaan, bukan hal lain. Yesus meminta kita untuk datang dan belajar darinya, memikul beban hidup yang kita miliki. Dia berjanji akan mendampingi kita melewati masalah yang kita hadapi dengan cara memikul beban itu bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat sering muncul di mana-mana. Mungkin juga sebagai ayat penguatan bagi kita semua. Suatu ajakan yang sederhana
namun maknanya sangat besar. Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita menghadapi berbagai masalah dan juga keterpurukan. Dia selalu hadir dalam setiap peristiwa atau pengalaman hidup tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, Yesus hadir lewat teman-teman yang tanpa sengaja hadir dalam peristiwa hidup kita. Teman berbagi cerita dan juga menjadi pendengar yang baik. Mungkin tidak selalu secara langsung untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Namun, kita merasa bahwa di saat kita merasa jatuh, Dia pun merasakan dan memberikan teman untuk kita. Yang terpenting, kita diajak untuk selalu datang kepadanya, datang kepada Yesus, membuka diri pada bimbingannya, dan juga kita belajar serta menimba kekuatan darinya yang penuh kasih. Adik-adik yang terkasih, semoga kita selalu lebih peka dengan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup kita ini, agar setelah kita mengalami kasih, kekuatan, dan berkat-Nya, kita pun dapat semakin dimampukan untuk mewartakan kebaikan kepada sesama, khususnya mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.